Oke, sahabat, di sini saya membeli lebah, yaitu lebah kelanceng atau trigona. Dan di sini saya akan mencoba belajar untuk membudidayakan lebah kelanceng tersebut di belakang rumah. Nah, ini saya beli udah dalam satu box, satu koloni, beli di marketplace, di online, yang si penjual ini sudah berpengalaman di dalam pengiriman untuk mengurangi dari risiko kematian, karena jika dikirim melalui paket dalam beberapa hari, kalau tidak ada udara, itu kemungkinan si koloni lebah kelenceng atau lebah yang lainnya akan mati. Nah, ini si penjual menutup bagian lubang untuk keluar masuknya lebah itu dengan menggunakan kasa nyamuk. Jadi masih tetap ada udara yang masuk ke paket tersebut. Nah, ini pas kita buka di dalam satu box, satu koloni ini, alhamdulillah kondisi lebahnya itu dalam kondisi tidak ada yang mati, baik itu lebah pejantan, lebah pekerja maupun ratunya. Nah, ini sudah satu koloni. Mudah-mudahan bisa berkembang biak dan menghasilkan madu yang secara, kalau saya lihat di referensi di YouTube atau di referensi lainnya, itu 4 sampai 6 bulan dia sudah menghasilkan madu. Nah, ini untuk pintunya, yaitu keluar masuk si lebah kelanceng masih ditutup. Ini kita buka. Setelah semuanya dibuka, biarkan si lebah kelenceng tersebut keluar. Nah, ini sudah mulai keluar masuk di lubang yang tadi ditutup. Lebah trigona atau kelanceng ini yaitu tidak menyengat dan hidupnya tidak hanya bergantung dengan polen bunga seperti lebah madu jenis lainnya. Jadi pada awalnya dulu lebah kelanceng atau trigona ini dianggap sebagai hama, dan kini mulai populer dibudidayakan. Setelah saya lihat khasiat madu kelenceng di internet, ternyata khasiatnya itu 4 kali lebih dari jenis madu lainnya. Nah, ini setelah dibuka saya letakkan di atap rumah belakang. Jadi kenapa ini saya gantung? Untuk menghindari dari hama-hama predator alami seperti cicak, burung, dan lain-lainnya. Jadi untuk meminimalis predator yang ada, makanya di sini saya gantung. Tali-talinya saya kasih jebakan lem perekat tikus. Jadi jika nempel, predator tersebut akan lengket, tidak sampai ke kotak lebah kelenceng tersebut. Jadi sebelum saya membeli koloni lebah kelenceng ini, dari berbagai referensi saya pelajari terlebih dahulu, terutama dari YouTube, mulai dari penempatan hama atau predatornya sampai jenis-jenis vegetasi yang disukai oleh lebah kelenceng atau trigona ini. Jadi memelihara lebah madu kelenceng itu sangat aman karena tidak harus takut tersengat. Jadi beda dengan lebah yang lainnya. Nah, ini untuk penempatan kotak lebah kelenceng, kebenaran saya letakkan tidak jauh dari pohon bidara. Nah, kenapa saya letakkan kurang dari 5 meter
dari pohon bidara, karena pohon bidara ini banyak mengandung nektar yang saya baca di referensi. Jadi untuk satu pohon ini katanya itu bisa mencukupi satu koloni untuk menghasilkan madu. Jadi tidak terpaku kepada satu pohon bidara ini, tapi bisa dari pohon-pohonan yang lainnya. Jadi jarak terbang lebah kelenceng itu antara 40 sampai 400 meter. Jadi sebaiknya didekatkan dengan sumber makanan di jarak tersebut. Jadi banyak tanaman yang dapat ditanam untuk mendukung dari budidaya lebah kelenceng ini. Nah, ini setelah dilepas atau dibuka pintu dari boxnya, itu alhamdulillah sudah mulai bertebaran si lebah pekerjanya. Nah, ini kebenaran dia lagi hinggap di pohon sente hitam. Jadi ada beberapa vegetasi di belakang rumah saya yang insya Allah mudah-mudahan dapat mencukupi kebutuhan dari lebah kelenceng ini. Jadi diperbanyak vegetasi itu akan berdampak terhadap produksi dari madu kelenceng tersebut. Nah, di sini kebenaran juga tanaman kelengkeng saya sedang berbunga. Ini bisa juga menjadi makanan lebah trigona atau kelenceng. Jangan kau jadikan ini kekalahan yang kau dapat. Lalu di depan rumah ini ada pohon mangga yang alhamdulillah sepanjang tahun berbuah, yang menurut referensi tanaman mangga ini bisa atau dapat dimanfaatkan oleh lebah tersebut, yaitu bagian resin dan juga polennya. Jadi dengan persyaratan vegetasi atau keberadaan tanaman yang cukup untuk mendukung produksi madu kelencengnya. Jadi madu kelenceng itu mengandung propolis, sehingga khasiatnya yang tadi saya sebutkan itu 4 kali lipat dari yang lainnya. Jadi madu kelenceng dikumpulkan oleh lebah dari berbagai nektar multiflora di alam bebas. Jadi madu lebah trigona atau kelenceng ini sangat berbeda dengan madu-madu yang dihasilkan oleh lebah di pasaran. Ini hanya sebuah jambu membuatmu lebih baik. Oh, pegang erat tanganku, pegang erat bahuku. Aku di sini kawan, membantu melangkah. Jadi di dalam saya belajar untuk membudidayakan lebah yang tanpa sengat ini, yaitu lebah kelenceng atau trigona, saya di sini membeli satu koloni terlebih dahulu. Jadi jika satu koloni atau satu box ini berhasil, maka akan menambah koloni atau box berikutnya. Itu bisa dari koloni yang saya coba satu box ini atau membeli koloni lainnya. Nah, di sini saya membeli koloni itu seharga 75.000. Itu sudah
satu box dan sudah terkirim sampai ke Jakarta. Oke sahabat, cukup demikian unboxing lebah trigona atau kelenceng yang saya mencoba belajar membudidayakan lebah tersebut di belakang rumah, dan bagaimana nanti hasilnya itu akan saya update beberapa bulan kemudian perkembangan dari lebah trigona ini. Cukup demikian video singkat dari saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.